Untuk mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo Subianto, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan sepakat berbagi beban pembiayaan alias burden sharing. Di Indonesia, burden sharing bukanlah istilah yang baru. Kebijakan ini sudah pernah dilakukan saat pandemi COVID-19 tahun 2021. Bedanya, kali ini dilakukan untuk membiayai program Astacita pemerintah melalui pembelian surat berharga negara atau SBN dengan realisasi mencapai 200 triliun rupiah. Burden sharing dinilai dapat berperan sebagai penopang ekonomi di masa sulit, menjaga konsumsi rumah tangga, melindungi UMKM, dan menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meski bermanfaat, burden sharing dapat memicu risiko yang berpotensi menimbulkan inflasi, beban fiskal, hingga penurunan nilai tukar uang. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Kita langsung sapa. Selamat siang Mas Ahmad, Assalamualaikum, apa kabar Mas? Waalaikumsalam, kabar baik Mas Andrew, selamat siang, salam sehat ya. Assalamualaikum juga, selamat siang. Kita langsung saja membahas tentang kebijakan pemerintah yaitu burden sharing ya. Kalau dari Mas Ahmad sendiri, sebetulnya melihat kebijakan ini seperti apa Mas? Dan apa urgensi pemerintah menerapkan kebijakan ini? Apakah untuk meredam depresiasi rupiah yang saat ini sedang melonjak, Mas? Ya, saya kira kebijakan burden sharing ini diambil di tahun 2025 ini mengingatkan kita di tahun 2020 saat COVID ya, di mana Bank Indonesia membeli surat berharga negara di pasar perdana dengan bunga yang di-sharing begitu ya, sehingga pemerintah tidak dikenakan bunga besar begitu, dan ini cukup efektif dalam meredam krisis ya, bencana kematian, dan juga masyarakat akhirnya kan bisa mendapatkan vaksinasi secara murah dan gratis begitu. Dan sekarang di tahun 2025 ini pemerintah dan Bank Indonesia berusaha menjalankan kembali burden sharing, tetapi saat ini konteksnya berbeda ya, tidak lagi Bank Indonesia membeli surat berharga negara di pasar primer, tetapi Bank Indonesia memberikan tambahan bunga yang kira-kira nanti setahun itu totalnya bisa 200 triliun kepada giro yang disimpan oleh pemerintah di kasnya Bank Indonesia. Ini agak berbeda karena ini kategorinya sebetulnya bukan lagi membeli di pasar SBN, bukan langsung menginjeksikan likuiditas, tapi sekarang dengan cara debt switch. Jadi pemerintah meletakkan uangnya dan itu diberikan imbal jasa yang lebih banyak supaya imbal jasanya itu digunakan oleh pemerintah untuk berbagai program-program. Meskipun niat baik ya, tetapi saya ingin katakan di sini perlu ada kewaspadaan. Kenapa? Karena ini kan sebetulnya kategorinya adalah monetary engineering, ya, rekayasa keuangan yang dilakukan antara pemerintah dengan Bank Indonesia untuk mempertebal ya keuangan negara supaya keuangan negara ini lebih fleksibel dalam membiayai program-program pemerintah. Dan tentunya ada ancaman, Mas Andrew ya. Ancamannya adalah pertama tadi sudah disebutkan, mungkin terjadi inflasi. Yang kedua adalah nilai tukar juga akan semakin terdepresiasi tentunya karena jumlah uang yang beredar di pasar domestik lebih banyak. Jumlah dolarnya sedikit sehingga depresiasi itu mungkin saja terjadi. Yang ketiga adalah soal isu kelembagaan. Kredibilitas Bank Indonesia bisa turun. Nah, karena ini ada ancamannya, saya kira ini harus hati-hati dilakukan skema burden sharing ini. Harus ada indikator yang jelas ya, jangan sekedar akan ada burden sharing tetapi tidak ada indikator-indikator yang menjadi pengaman kegiatan burden sharing ini. Baik, jadi tujuannya sebenarnya baik untuk menunjang moneter kita, tetapi ada risiko ya, seperti nilai tukar rupiah kita yang akan tertekan, kemudian akan ada inflasi, kemudian ada kedalaman pasar yang juga akan menipis di sana. Lalu bagaimana agar kita bisa menerapkan kebijakan ini dengan tepat? Indikator-indikator apa saja yang perlu diperhatikan pemerintah? Kemudian produknya juga seperti apa, tenornya berapa lama, dan transparansi apa juga yang perlu dijelaskan kepada publik, Mas Ahmad?
ada 3 syarat ya burden sharing ini supaya dia tidak kebablasan ya. Yang pertama menurut saya adalah dia harus digunakan sangat terbatas. Artinya kalau kita gunakan tahun ini, maka harusnya tahun depan dan tahun-tahun berikutnya tidak perlu ada. Karena penggunaan ini sangat berbahaya buat kondisi likuiditas yang ada di pasaran. Yang kedua, selain dia harus digunakan sangat terbatas, yang kedua ini harus berbasiskan aturan. Aturannya ini harus jelas, jangan hanya kesepakatan katakanlah Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia saja. Oh enggak, ini harus ada indikator-indikatornya dan saya kira ini harus disampaikan secara transparan kepada publik. Misalkan ada masalah daya beli yang turun, ancaman PHK. Nah, indikator-indikator itu disebutkan dan itu harus menjadi pertimbangan. Kalau tidak nanti bisa digunakan di tahun-tahun ke depan dan ini akan membahayakan likuiditas kita. Keep in mind bahwa likuiditas kita ini sudah sangat membanjiri sebenarnya. Dalam konteks kemarin kita setelah COVID kan membanjiri pasar ya, hampir 1.000 triliun surat berharga negara digelontorkan kepada pasar dan itu menimbulkan likuiditas. Dan ini pun belum dilakukan satu mekanisme istilahnya mengeringkan ya. Ini likuiditasnya masih basah, tapi kemudian ditambah lagi sehingga bisa menyebabkan inflasi yang tinggi. Yang kedua tadi itu harus berbasis aturan dan yang ketiga saya kira ini harus time bound, harus sementara ya, dalam arti nggak bisa kita mengandalkan proyek-proyek pemerintah dengan mekanisme monetary engineering seperti burden sharing ini. Harusnya program pemerintah itu ya dibiayai oleh penerima negara. Dan penerima negara itulah yang harusnya diambil dari pajak, manakala pajaknya banyak berarti ekonomi rakyat lagi meningkat, kan begitu seharusnya. Jadi ini adalah berdasarkan harusnya pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang kemudian anggaran negara juga kuat. Kalau seandainya masyarakatnya, kelas menengahnya yang dikenakan pajaknya, pelaku usahanya lagi suffering, tentunya penerima negaranya kan tidak kuat ya begitu. Dan saya kira ini harus dikatakan time bond, harus sementara, tidak bisa berlaku di periode-periode berikutnya. Begitu, Mas. Selain time bond, timeline apakah juga harus jelas, Mas Ahmad? Jadi exit plan-nya juga kita harus mengerti kapan kita masuk dan kapan kita harus keluar agar program-program Astacita Prabowo juga bisa lebih firm lagi dengan burden sharing ini. Jadi misalnya mereka sudah tahu tenornya kapan akan dilunasi, kemudian produk-produk apa saja yang dibeli, dan untuk di program seperti apa, apakah di MBG atau 3 juta rumah, agar publik juga bisa mengerti dan warga juga bisa mengerti uangnya akan dikemanakan, Mas Ahmad. Mas Ahmad? Baik, kami memiliki gangguan komunikasi dengan Mas Ahmad. Kita akan lanjutkan diskusi ini, namun usai jeda pemirsa, untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Kita sapa kembali. Mas Ahmad, apakah masih bersama kami, Mas? Mas Ahmad, apakah bisa mendengar suara saya? Baik, Mas Ahmad. Ya, sekarang saya bisa, makasih. Oke. Yes. Baik, kita lanjutkan diskusi hangat kita tentang burden sharing ya, Mas. Jadi kebijakan ini pernah diterapkan pada saat COVID-19 ya, tujuannya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Tetapi kali ini pemerintah menerapkan kebijakan ini kembali untuk mendukung program Astacitanya Presiden kita Prabowo Subianto ya. Ada MBG di sana yang luar biasa menyedot anggaran kita triliunan rupiah, kemudian ada juga 3 juta rumah, infrastruktur, dan lain-lain. Kalau menurut Mas Ahmad sendiri, apakah dengan program Astacitanya dari Presiden kita ini juga akan bisa mendukung adanya aktivitas perekonomian, kemudian ada juga di situ lapangan pekerjaan, sehingga tidak hanya program-program dari pemerintah saja yang nanti goal, tetapi ya ekonomi kita di negara kita juga meningkat dan bisa juga menekan angka pengangguran, kemudian meningkatkan daya beli juga. Jadi efeknya multi sekali, Mas Ahmad.
Ya, benar sekali Mas Andro. Jadi kalau kita melihat skema burden sharing ini bisa menurunkan biaya dana pemerintah. Jadi membuka ruang pembiayaan bagi program-program yang sudah direncanakan itu. 3 juta rumah, koperasi desa, termasuk juga MBG. Hanya saja ini bisa muncul yang namanya moral hazard, di mana akan ada salah sasaran. Kalau moral hazard ini hanya di sisi fiskal saja, kalau yang burden sharing ini kan juga sudah menyangkut moneter. Jadi apakah moral hazard ini nantinya akan juga menghancurkan kredibilitas tidak hanya fiskal tetapi moneter juga. Nah, saya kira ini yang menjadi hal yang kita waspadai. Oleh karena itu saya kira kata kuncinya adalah kita harus menggunakan satu KPI yang terukur. Ya, termasuk apa yang saya sampaikan ada 3 hal yang perlu disampaikan. Rules, recalls, dan review. Rules itu aturannya jelas, ada transparansi. Kemudian recordnya harus ada rekam jejaknya. Kira-kira 200 triliun yang akan digelontarkan oleh BI itu akan kemana saja peruntukannya. Ini harus sistematik ya. Jangan sampai meningkatkan kesejahteraan anggota dewan misalkan. Itu kan sama sekali tidak tepat dan saya kira itu tidak relevan lah untuk diberikan. Yang ketiga adalah review. Kita harus berani mengatakan bahwa skema burden sharing ini bisa menurunkan biaya pemerintah sehingga banyak program-program sosial, program-program unggulan pemerintah bisa terwujud. Nah, review ini yang harus dilakukan oleh pihak yang independen, bukan pihak penyelenggara dalam hal ini adalah fiskal otoritasnya atau moneternya karena mereka yang terlibat. Sehingga harus ada audit ya, mungkin dari BPK atau dari masyarakat, anggota dewan yang juga memantau agar skema burden sharing ini memberikan kemanfaatan yang luar biasa yang multiplier buat perekonomian kita. Baik, terakhir Mas Ahmad melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi transparansi harus ada, tim audit juga ada. Artinya apakah juga harus jelas timelinenya? Karena di segmen sebelumnya Mas Ahmad menjelaskan time bond ini harus jelas. Tapi timeline juga apakah juga harus dipertegas di sini? Jadi pemerintah juga harus mengerti kapan masuknya, kapan keluarnya sehingga ada kepastian juga dari pasar, Mas Ahmad. Betul sekali bahwa timeline-nya harus menjadi timeline yang ukurannya itu bukan berdasarkan suka-sukanya pihak fiskal, tetapi berdasarkan satu ukuran yang dipercaya memang menimbulkan kesepakatan. Misalkan begini, jangan Bank Indonesia melakukan skema burden sharing di saat inflasi sedang tinggi. Pasti akan berdampak pada kenaikan inflasi. Jangan juga kemudian dilakukan saat misalkan risk premium kita atau sovereignty imbal hasil kita sedang meningkat. Kalau kita tambahkan lagi dengan skema burden sharing, ini akan membuat sovereignty rate kita semakin meninggi lagi dan itu akan merugikan pembayaran kita di masa depan. Oleh karena itu saya kira ini harus ada satu dashboard sama ya, bahwa tidak hanya otoritas fiskal, bukan hanya otoritas moneter, tetapi harus kita semua, masyarakat, anggota dewan juga melihat supaya ketika kita ingin lakukan fine tune, ya perlu dilakukan skema ini, maka ini berdasarkan indikator-indikator yang tidak membahayakan buat perekonomian nasional begitu. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Semoga pemerintah mendengar diskusi kita hari ini sehingga bisa membuat kebijakan yang betul-betul tepat ya dan tentunya bisa meningkatkan perekonomian kita. Terima kasih Mas Ahmad telah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas.